Etnik Indonesia, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat, diberkati dengan banyak rezeki dan kesehatan tetap terjaga. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman, kita akan unboxing pusaka yang barusan datang nih dari Palu nih guys, dari Alfian, dari Palu. Jadi ini paket yang udah nongkrong cukup lama nih di rumah saya, belum sempat dibuka. Tanggal kedatangannya di tanggal berapa ya? Sekitar 2 minggu yang lalu nih guys. Tanggal 15 bulan 9. Wah, cukup lama ya. Oh ya, kita buka aja pusaka apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan bisa kita review sama-sama. Mudah-mudahan ini ya, pusaka keren yang kita dapat dari Palu ini. Oke. Wah, pusaka keren nih guys. Dapat pusaka mantap, pusaka dari Palu, tapi ini pusaka yang originalnya ini bukan dari Palu sebenarnya. Jadi ini justru adalah pusaka dari Sulawesi guys. Wah, keren ini. Ini warangkanya. Wah, mantap banget ini. Ya, saya masih ingat ini adalah pusaka yang saya dapat dari salah satu teman yang ada di Palu, yang dia dapat justru adalah pusaka yang didapat originalnya itu justru dari Sulawesi guys. Kayak ini nih guys. Wes, mantap banget. Mantap banget nih. Kita lihat detailnya sebelum kita review pedang apa yang ada di tangan ini. Pasti teman-teman penasaran, kok ada pedang di Indonesia yang handle-nya seperti buaya. Buaya yang buka mulutnya dengan lebar dan semuanya dari tanduk, sedangkan bilanya full meteorit seperti pusaka-pusaka dari Luwu. Nah, kita akan lihat detailnya sambil kita akan review pusaka keindahan pusaka Nusantara. Jadi yang saya pegang ini adalah pedang guma ya. Kalau bahasa dari Sulawesi adalah pedang yang biasanya berbentuk warnanya dari kayu ataupun dari tanduk. Yang saya pegang ini dari tanduk, sedangkan atau handle-nya dari tanduk, sedangkan warnanya ini dari kayu lama ya, dari kayu tua. Biasanya dari kayu besi guys. Ya biasa dipakai juga untuk kapal ya biasanya, bahan kapal. Nah, pedang guma ini adalah pedang yang memang secara bentuknya kelihatan cukup sederhana, tapi pada zaman itu di Sulawesi ternyata sudah memiliki kemajuan yang begitu luar biasa di dalam seni tempat dan juga di dalam seni metalurgi, yang mana mereka sudah secara teknologi cukup canggih untuk mencampurkan bilah pamor dengan bilah besi baja. Karena di Sulawesi sendiri, di Tanah Luwu itu memang terkenal dengan biji besi yang mengandung biji nikel yang luar biasa di sana, yang akhirnya menjadi bahan pamor yang menurut kabarnya juga dipakai di pembuatan bahan-bahan yang ada di Pulau Jawa. Nah, pada era datangan kaum Belanda di era penjajahan itu sempat guys untuk pedang guma yang seperti ini itu dilarang di era penjajahan Belanda dan Jepang. Pada zaman itu mereka berpendapat bahwa pedang-pedang yang dibawa oleh bangsa Melayu yang ada di Sulawesi pada saat itu di sana itu bisa membangkitkan rasa patriotisme
kedaerahan yang bisa mengakibatkan pemberontakan. Itu sebabnya banyak sekali pada era itu pedang-pedang guma itu dimusnahkan, guys. Untuk sebagai ini ya, sebagai metode pelucutan senjata supaya daerah jajahannya itu tidak mempunyai kekuatan dan keyakinan untuk melawan penjajahan pada zaman itu. Nah, kalau kita melihat dari bentuknya, guma sendiri itu bisa terdiri dari 6 macam bentuk di handle-nya itu, guys. Tapi yang secara umum itu bisa dibagi secara bentuk itu dari 4 bentuk ya. 4 bentuk dari handle. Yang pertama itu adalah handle dinamakan handle balira, yang berbentuknya itu seperti ekor burung yang biasanya dipakai oleh orang-orang umum atau masyarakat yang biasa. Nah, di tingkatan yang lebih tinggi daripada itu adalah handle dengan bentukan kadang jongga namanya, yang bentuknya itu seperti kaki rusa. Jadi modelnya seperti kaki rusa dan biasanya dipakai oleh kalangan bangsawan, guys. Nah, di bentukan selanjutnya di tingkatan yang lebih tinggi, yang tertinggi petondung namanya. Itu bentuknya seperti ekor udang yang biasanya dipakai oleh kaum perwira. Petondu ya, bentuknya seperti ekor udang seperti ini. Nah, di tingkatan tertinggi adalah pusaka guma dengan handle seperti seperti mulut buaya yang terbuka, guys. Namanya adalah Pewo Ogagarango namanya di sana. Pewo Gagarango ya. Nah, itu bentuknya seperti kepala buaya seperti ini, dan biasanya untuk handle yang seperti ini hanya dimiliki oleh kalangan raja dan kalangan-kalangan pembesar. Nah, ini yang paling langka dan untuk kastanya yang tertinggi untuk pedang guma dari Sulawesi. Nah, dengan bila yang beraneka ragam, ada yang berpamor, ada yang full meteorit seperti ini, yang kalau di Jawa dinamakan dengan pamor pendaringan gebak seperti ini ya. Tapi kalau di sana mungkin punya penamaan tersendiri. Nah, inilah keindahan, guys, pusaka-pusaka Indonesia yang mungkin zaman sekarang ini udah sedikit sekali orang yang mau mendalami atau mengenal senjata-senjata tradisional, walaupun kita ada di daerah masing-masing. Nah, mungkin buat kamu teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Sulawesi, apakah kamu mengenal ada pusaka yang dinamakan pedang guma? Yang mana sebenarnya itu adalah pedang yang mempunyai sejarah yang luar biasa di sana, mempunyai keunikan yang luar biasa, dan yang mungkin sekarang sudah mulai dilupakan. Tapi yang saya bangga hari ini udah mulai timbul dan mulai banyak komunitas-komunitas pencinta pedang dan senjata tradisional di daerah masing-masing, yang mana dari sana juga mulai terbitlah satu keyakinan dan juga satu keinginan untuk melestarikan senjata tradisional di daerah mereka masing-masing supaya tidak punah di sejarah dan dari dari keyakinan daripada filosofi yang ada. Karena pedang ini memang zaman dulu dipercaya mempunyai kekuatan yang luar biasa, baik secara fisik di dalam pertarungan ataupun secara spiritual, guys. Mereka digunakan di dalam tari-tarian di setiap acara adat dan kebudayaan, baik itu ketika ada kelahiran, pernikahan, ataupun di pesta atau di acara kematian ya, pesta pernikahan ataupun di acara kematian. Nah, pedang seperti ini menjadi salah satu identitas budaya yang luar biasa yang harusnya kita terus lestarikan dan kita terus jaga, jangan sampai punah. Nah, buat teman-teman yang di daerah lain, mungkin sudah saatnya untuk kita sekarang bersama-sama untuk melestarikan pusaka-pusaka Nusantara, supaya jangan sampai, guys, kita kehilangan pengetahuan, identitas, atau bahkan sampai kita sudah tidak lagi menemukan senjata tradisional di daerah kita masing-masing. Mari kita lestarikan pusaka-pusaka tradisional daerah kamu masing-masing, dan semoga Indonesia semakin jaya karena kita selalu ingat akan leluhur dan akan kebudayaan kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam budaya.